Bapa, kami bersyukur karena kami dapat menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan kami yang hidup. Dan biarlah Engkau Tuhan yang ada di sorga menerima penyembahan kami kepadamu. Dan kiranya Tuhan yang akan menolong kami untuk hidup dalam perspektif sebagai penyembah Tuhan dalam seumur hidup kami. Bahwa hidup kami ini bersumber dari Allah sendiri. Tidak bersumber pada kekuatan kami. Hidup kami tidak didefinisikan oleh masalah kami, oleh penderitaan kami, oleh kesulitan kami, bahkan oleh kesuksesan kami pun. Karena sesungguhnya hidup kami ada di tangan Tuhan, Tuhanlah yang mendefinisikan hidup kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang mengasihi hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang akan terus menolong teman-teman yang ada di dalam bidang worship. Betul-betul hidup di dalam penyembahan itu. Sehingga ketika kami datang kepada Tuhan, di hari Minggu seperti ini, di rumah-Mu Tuhan, kami dibawa untuk menjadi penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan membuka Alkitab kami dan membaca firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang bekerja waktu kami menyembah, Roh Kudus yang bekerja waktu kami membaca dan mempelajari firman Tuhan. Sehingga kami mengerti, memahami apa maksud Tuhan bagi kami. Apa maksud-Mu bagi individu per individu yang hadir hari ini atau yang melihat secara online. Tuhan menolong kami untuk memahaminya dan Tuhan yang akan menolong kami juga untuk melakukannya. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan urapi, Tuhan pakai sehingga dengan apa yang Tuhan sudah katakan dalam masa persiapan, Engkau yang akan menolong dia untuk menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana. Dan biarlah kiranya hari ini firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua, yang tidak hanya berbicara kepada yang mendengarkan, tetapi berbicara kepada yang menyampaikan. Lakukanlah ya Tuhan, katakanlah kepada kami pribadi lepas pribadi, melebihi dari apa yang bisa dikatakan oleh manusia, atau apa yang bisa disampaikan oleh manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Saudara, izinkan saya atas nama Majelis Jemaat mengucapkan Sinien Mungen, Wan Serui, Sang Ticufu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa saudara supaya tahun ini, di tahun yang baru, hidup kita diberkati, berkat melimpah, kesulitan yang kita alami di tahun yang lalu biarlah berakhir di tahun yang lalu, memasuki tahun yang baru, ada berkat yang melimpah yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. Amin saudara. Saudara, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 21-25. Saudara, saya mau tanya dulu, berapa dari saudara yang pernah membaca habis dari kitab Ratapan? Boleh angkat tangan? Ratapan? Tidak ada ya? Saudara pulang dari sini, saya menyarankan saudara baca kitab Ratapan. Kalau agak sulit membacanya dalam terjemahan baru, saudara boleh buka bahasa Indonesia masa kini. Karena lebih mudah dimengerti. Jadi saudara yang belum pernah membaca kitab Ratapan, saudara pulang dari sini nanti saudara baca. Hanya 5 pasal saudara. Jangan sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya, atau saudara sampai di sorga nanti Tuhan tanya, udah baca kitab Ratapan belum? Saudara, itu kitab yang sangat unik, yang hari ini pun sedikit kita coba untuk melihat apa yang Tuhan katakan di dalam kitab Ratapan. Saudara, mari kita buka Alkitab kita, Ratapan pasalnya yang ketiga, ayat 21-25. Saudara boleh buka di Alkitab saudara masing-masing, dan mungkin ini pertama kalinya saudara buka di gadget saudara, Ratapan pasal 3, 21-25. Saya bacakan buat kita semua ayat ini saudara ya. Ya, Ratapan 3 ayat 21-25 boleh di slide saya aja. Meskipun begitu, harapanku bangkit kembali. Ketika aku mengingat hal ini, kasih Tuhan kekal abadi, rahmat-Nya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi, sungguh Tuhan setia sekali. Tuhan adalah hartaku satu-satunya, karena itu aku berharap kepadanya. Saudara, ini ayat yang tadi saya bilang jarang kita baca, tetapi sebetulnya ayat ini cukup kita kenal. Karena ada lagu yang diciptakan berdasarkan ayat ini.
Bahkan tadi saya ngobrol dengan Ko Budi Gunawan, Ko Budi juga berkata bahwa saya pernah menulis, paling tidak ada 2 lagunya yang terinspirasi dari ayat ini saudara ya. Dari Ratapan 3 ayat 21-25. Saudara, ada yang berkata hidup itu seperti roda. Saudara setuju dengan kalimat ini? Hidup itu seperti roda, kadang ada di atas, kadang kita ada di bawah. Waktu di atas segalanya baik, ada sukacita, ada berkat melimpah. Waktu di bawah ada duka cita, ada kesusahan, ada tekanan, ada himpitan. Ada sesuatu yang membuat hidup kita tuh gak gampang. Saudara setuju analogi ini? Pertanyaan saya sekarang, saudara ada di atas atau di bawah? Di atas semuanya enak, menyenangkan. Di bawah hidup susah. Saudara ada di mana? Lalu ada yang jawab, saya mah di tengah Pak. Susah ada, duka pun ada, senang ada, bahagia ada. Tapi juga lagi susah nih Pak. Sebab itu saya pikir begini saudara. Selain mungkin hidup seperti roda, tapi juga mungkin hidup kita sama seperti jalanan di kota Bandung saudara. Ya, belakangan saya berpikir begitu nih. Nggak hanya suka ya, kalau kan seperti roda, suka yang senang terus di atas. Lalu kemudian nanti satu masa kita baru mengalami duka. Tapi hari ini nggak begitu saudara. Hari ini tampaknya hidup kita sama seperti jalanan di kota Bandung. Ada jalanan yang datar, ya. Enak jalannya, tapi ada jalanan yang menanjak. Tapi kemudian ada jalanan yang menurun. Kadang-kadang macet. Kadang-kadang banjir saudara. Dan semuanya ada di kota Bandung saudara ya. Saudara demikian juga hidup dalam hidup kita. Dalam waktu yang bersamaan, suka dan duka itu bisa terjadi bersamaan. Contohnya apa? Tiga gambar ini menggambarkan yang terjadi bersamaan. Misalnya di Natal saudara. Di Natal kita merayakan Natal, ini masa perayaan, merasa sukacita. Masanya kita berkumpul bersama-sama. Ya, kalau saudara lihat Instagram itu ya, ada orang yang kayaknya mulai dari awal Desember selalu makan bersama. Dengan geng ini, dengan kelompok itu, dengan teman ini. Wah pokoknya tiap hari sepertinya ada ketemu dengan teman dan ya memang ini perayaan saudara. Tapi di waktu pas Natal, di gereja kita ada yang meninggal dunia. Salah satu pendiri, founder, ya, orang-orang yang awal mendirikan gereja ini meninggal dunia. Dan mungkin bukan hanya itu saja, ada teman kita, ada saudara kita yang juga mengalami duka cita pada saat perayaan Natal. Satu sisi ini masa perayaan, tapi di satu sisi ada duka. Atau kemungkinan sama seperti yang Imlek kemarin. Saudara waktu malam tahun baru, Sacap Mei, semua orang kumpul di rumah, betul? Ya. Tapi ada juga yang kumpul di mall karena malas masak, lalu kemudian pergi ke restoran makan di sana, saudara. Saudara lalu pas makan, lagi makan hujan itu turun dengan lebatnya, betul ya? Bandung kayaknya nggak hujan, tapi saudara Jakarta hujan lebat. Dan tidak sedikit yang kemudian memang kayaknya tidak makan di keluarga tapi makan di mall. Saudara ini penampakan di Kelapa Gading. Saya lihat Instagram teman saya yang ada di Kelapa Gading. Aduh saudara bayangkan keluar dari mall itu nggak bisa. Kenapa? Macet total. Sudah macet, banjir lagi. Saudara bisa bayangkan saudara kalau saudara ada di tengah jalan lalu air mulai naik. Saudara, waktu saya lihat Instagram, dalam hati saya berkata begini, puji Tuhan, sudah tidak di Kelapa Gading. Karena saudara setiap kali hujan, di Kelapa Gading itu bukan hanya hujan berkat, tapi hujan banjir saudara. Apalagi kalau sudah mau sincia, itu berkat yang datang bersamaan. Saudara, banyak yang kemudian besoknya nggak bisa kemana-mana, termasuk keluarga dari adik saya, nggak bisa kemana-mana, di rumah saja. Kenapa? Karena banjir belum surut. Dan tidak hanya itu. Kalau saudara lihat di media, ada ribuan orang. Waktu kita merayakan Imlek, waktu banyak dari kita mungkin yang masih dapat angpau dan senang dengan itu. Tapi ada banyak orang yang kehilangan tempat tinggalnya. Ada orang yang harus mengungsi.
Kalau nggak salah sampai 3.000-an orang, ada 1.000-an keluarga di tempat tertentu di Jakarta harus pergi ke tempat pengungsian. Dan waktu pulang, saudara kalau mau pernah alami banjir, aduh itu suasana yang tidak menyenangkan. Ya. Mungkin tidak ada yang rusak, puji Tuhan kalau kemudian peralatan rumah tidak ada yang rusak. Tapi saudara membersihkan sisa dari banjir itu sendiri PR yang besar saudara, tidak menyenangkan. Saudara ini yang namanya paradoks. Dua hal yang bertentangan, tetapi sepertinya bisa ada dalam waktu yang bersamaan. Suka dan duka bisa ada dalam waktu bersamaan. Tidak lagi seperti tadi Ferris wheel, seolah-olah ada di atas nanti baru ada di bawah. Ini dalam waktu yang bersamaan. Suka dan duka bisa dirasakan bersama saudara. Ini hidup dalam paradoks. Seperti kalimat ini, my weakness is my strength. Dua hal yang bertentangan. Kelemahan ya kelemahan, kekuatan kekuatan. Tetapi saudara, kelemahan dan kekuatan itu ada di dalam diri satu orang. Kelemahannya adalah justru kekuatannya. Saudara, inilah yang disebut dengan tadi saya bilang paradoks. Dan paradoks kehidupan itu nyata. Suka dan duka itu bisa menghampiri siapa saja. Semua orang bisa mengalaminya. Mau itu orang percaya, mau orang tidak percaya, mengalami hal ini. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana sebagai orang percaya kita bisa menjalani sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, kalimat dalam Ratapan 3 ayat 21-25 menceritakan hal ini. Karena sebetulnya kalimat ini tidak keluar dari orang yang sedang mengalami sukacita. Bukan kalimat yang keluar pada waktu orang itu ada di atas. Lalu dia berkata, kasih Tuhan kekal abadi. Rahmatnya tidak pernah berhenti, enggak. Karena judul kitabnya sendiri sudah spesifik menceritakan hal itu. Judulnya adalah Ratapan. Lamentation kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ini kalimat yang keluar dari orang yang sedang merasakan kesusahan. Makanya kalimat pertama di ayat 21 itu berbunyi seperti ini. Meskipun begitu. Meskipun begitu, ini yang aku mau saksikan. Seolah-olah penulis dari Injil, dari kitab Ratapan ini ingin berkata begini, situasi memang sulit, kesusahan itu nyata, penderitaan itu terasa. Meskipun begitu, aku punya Tuhan. Saudara, apa yang melatar belakangi penulisan dari kitab Ratapan? Kalau saudara masuk ke internet, saudara browsing, kitab Ratapan itu dipercaya ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi yang memang sepanjang hidupnya saudara mengalami banyak kesulitan. Bahkan saudara, Nabi ini pun sepertinya tidak melihat hasil dari pelayanannya. Sepertinya tidak ada yang bertobat, tidak ada yang mencari Allah. Segala sesuatu yang dia beritakan sepertinya tidak kembali dengan hasil yang maksimal. Bahkan di pasal 3 ini, Nabi ini pun berkata seperti ini, akulah orang yang melihat sengsara oleh sebab cambuk murkanya. Tetapi ayat 3 kemudian dikatakan ini, sesungguhnya ia memukul aku berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Jadi sang Nabi ingin berkata, memang aku lihat apa yang terjadi pada bangsaku. Di pasal 2 menceritakan itu. Tetapi dia bilang, di dalam kesusahan yang dialami oleh umat Tuhan, oleh bangsa Israel ini, aku pun merasakannya. Aku pun hidup dalam kesulitan. Sekali lagi, apa yang melatar belakangi kitab ini, saudara? Kitab ini ditulis dengan unik, pasal 1, pasal 2, itu semuanya kalau saudara baca, semuanya kegelapan. Nggak ada yang indah di sana. Pasal 4, pasal 5, juga begitu. Hanya di pasal 3, di ayat yang tadi kita baca, ada sesuatu yang positif. Seolah-olah ingin berkata begini, penyusunannya ingin berkata begini. Di tengah-tengah pasal 1, pasal 2, pasal 4, pasal 5, ada sebuah pengharapan. Dan pengharapan itu bukan ada di ujung kisah. Di ujung kitab. Bukan kemudian ini sesuatu yang baik, yang susah, baik. Tapi kitab ini secara keseluruhan ingin menceritakan begini. Ini ada susah, tapi ada pengharapan di tengah. Tetapi pengharapan itu tidak mengakhiri penderitaan kesusahan karena ada pasal 4 dan pasal 5.
Bagaimana kondisi mereka? Saudara, kalau kita mempelajari perjanjian lama, ada satu tanggal, ada satu tahun yang seperti kerusuhan yang kita alami di bulan Mei tahun 1998. Saudara, saya tidak mengalami itu karena saya ada di daerah, saya ada di Pulau Bintan, dan semua orang Tionghoa, orang Chinese di sana tidak ada yang mengalami aniaya, karena semua hidup dalam kerukunan. Tetapi di televisi saya bisa melihat itu. Dan bahkan beberapa teman yang menjadi penulis, saudara bisa mengisahkan kisah-kisah itu, bahwa itu kisah kelam untuk Indonesia. Mei 1998. Saya hanya mendengar beberapa kisah. Karena saya punya sepupu yang kuliah di Trisakti waktu itu. Dan sempat ikut juga di dalam demonstrasi waktu itu. Puji Tuhan pelurunya nggak nyasar ke dia, tapi nyasarnya ke orang yang ada di samping dia. Saudara, dia bisa cerita bagaimana kelamnya waktu itu. Nah, bagi bangsa Israel, bagi orang di Yerusalem, 586 sebelum Masehi, itu Mei 1998 bagi mereka, saudara. Apa yang terjadi, saudara, di masa ini? Saudara, saya mengutip beberapa kalimat dari kitab Ratapan dari bahasa Indonesia masa kini. Saudara, dikatakan begini tentang Yerusalem sendiri. Dia katakan betapa sunyi Yerusalem sekarang ini, kota yang dahulu ramai, dahulu unggul di antara bangsa-bangsa, kini menjadi seperti janda. Dahulu yang paling dipuja, kini telah dijadikan hamba. Lalu kemudian katakan musuh-musuhnya berjaya karena berhasil menguasainya, Tuhan membuat dia menderita karena sangat banyak dosanya. Jadi dari kalimat ini kita tahu bahwa mereka masuk di dalam pembuangan, mereka mengalami penderitaan itu memang karena dosa mereka. Karena sangat banyak dosanya sampai puncak, lalu tidak ada yang Tuhan bisa pakai kecuali satu hal. Membawa mereka, menyadarkan mereka, menyucikan mereka, memurnikan mereka dalam penderitaan. Tapi tidak mudah. Lalu kemudian kalimat berikutnya berkata begini, dengan berkeluh kesah penduduknya mencari nafkah. Mencarinya seperti apa? Mencarinya seperti ini, saudara. Barang berharga mereka tukar dengan roti, hanya supaya mereka tetap hidup dan jangan mati. Lalu dikatakan di jalan-jalan ada pembunuhan. Di dalam rumah ada kematian. Kalau saudara ada di sana, saudara mau ada di luar rumah atau di dalam rumah? Sama aja bukan? Mungkin yang di dalam rumah ada kematian karena waktu itu ada di luar rumah. Dengan kata lain, ayat ini ingin menjelaskan satu situasi keadaan yang memang tidak aman. Di luar ada bahaya, di dalam juga sama. Lalu kemudian dikatakan begini, oh Yerusalem kota Sion yang tercinta, perhatikan kalimat ini, reruntuhanmu sebesar samudra. Makanya saya bilang begini, ini mirip seperti kita mengalami Mei 1998. Reruntuhan, kerusuhan itu, kehancuran itu sangat luas. Saudara bisa lihat nanti, sudah banyak orang yang bikin video tentang hal ini, saudara bisa melihat bagaimana penderitaan yang luar biasa. Bahkan sebelum dihancurkan, kota Yerusalem itu sudah dikepung oleh bangsa Babel berbulan-bulan lamanya. Dengan kata lain, saudara, persediaan makanan yang ada di dalam benteng itu pun sudah menyusut. Peristiwa yang sama sebetulnya terjadi lagi di tahun 70 sesudah Masehi. Tahun 70. Jenderal Titus, jenderal Roma itu menyerang Yerusalem dan kota itu kemudian dihancurkan kembali. Kalau di tahun 70 Masehi, saudara, yang terjadi adalah dikepung juga berbulan-bulan sampai kemudian mereka kehabisan bahan makanan. Ada tempat logistik, orang berlomba-lomba merebut logistik itu, akhirnya satu pun gak makan. Kenapa? Saling rebutan satu dengan yang lain. Waktu sudah tidak ada makanan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian saling membunuh satu dengan yang lain, memakan daging temannya sendiri. Dan kalau saudara baca di ratapan ini, ada kalimat yang begini, seorang ibu yang lemah lembut terpaksa membunuh bayinya sendiri untuk bertahan hidup. Itu kondisinya, saudara. Saudara, bahkan dikatakan begini, telah lama
Telah lama aku tak merasa sejahtera. Sudah lupa aku bagaimana perasaan bahagia. Memikirkan pengembaraan dan kemalanganku bagaikan makan racun yang pahit. Saudara, kalau kita baca kitab ini perlahan-lahan dan coba merenungkan, coba mengimajinasikan, itu sesuatu yang sangat mengerikan. Saudara, umat Allah pada waktu itu masuk di dalam sebuah paradoks. Mereka punya Allah, tapi hidup mereka menderita. Katanya mereka itu umat pilihan, tapi hidup susah. Bait Allah hancur, di mana Allah? Saudara, ini kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan pada waktu itu. Karena bait Allah, simbol kehadiran Allah itu juga musnah, hancur. Itu sesuatu yang mengubah kehidupan mereka secara total. Karena mereka percaya Allah mereka Allah yang perkasa dan mereka punya sejarah yang panjang. Waktu kemudian nenek moyang mereka mengalahkan Mesir, saudara. Keluar dari perbudakan. Bangsa yang adidaya, adikuasa yang hebat itu mereka bisa lolos. Dan mereka punya story yang diceritakan dari turun-temurun. Lalu kemudian mereka punya raja yang luar biasa. Raja Daud. Luar biasa, itu bait Allah megah. Istananya megah. Dan banyak orang yang datang kemudian belajar justru di Yerusalem. Pada zaman Salomo mereka punya raja yang sangat bijaksana. Sampai semua kerajaan itu belajar ke negara ini, saudara. Mereka percaya mereka punya Allah yang tidak terkalahkan. Tapi waktu bait Allah itu hancur berkeping-keping, mereka kemudian bertanya, di mana Allah? Kalau Allah ada, mengapa harus mengalami penderitaan? Dan kalimat seperti ini, pertanyaan seperti ini, saudara, adalah pertanyaan sepanjang abad. Ya, sampai hari ini masih ada orang yang bertanya seperti ini, kalau Allah ada, mengapa ada penderitaan? Saudara, Tim Keller dalam bukunya tentang suffering, tentang pain and suffering, dia cerita, ada artis Hollywood, selama ini gak pernah berpikir tentang Allah. Nggak pernah kemudian membaca Alkitab. Nggak pernah sedikit pun memikirkan apa yang Allah lakukan di dalam hidupnya melalui dirinya. Nggak pernah. Nggak pernah ke gereja. Tapi waktu dia menderita, waktu dia sakit, dia bertanya mengapa Allah mengizinkan yang buruk terjadi pada dirinya. Saudara, sebetulnya begini, kalau perhatikan tentang hal ini, penderitaan memang Tuhan pakai untuk membawa manusia untuk menyadari keterbatasannya, lalu menyadari ada pribadi yang lebih berkuasa di dunia ini, yang berdaulat. Sebab itu ada seorang yang tidak pernah memikirkan Allah pun kemudian bertanya di mana Allah waktu dia menderita. Saudara, bisa jadi kalau orang ini adalah orang percaya, orang ini masuk di dalam krisis iman. Dia mulai mempertanyakan lagi keberadaan Allah dalam hidupnya, saudara. Which is sebetulnya bagus. Kalau kita nggak pernah masuk dalam krisis iman, kalau kita nggak pernah bertanya sejauh mana Allah itu intervensi dalam hidupku, mungkin saudara kita cuma memang punya pengetahuan tentang Allah, tapi kita tidak memiliki iman. Kita nggak pernah sungguh-sungguh percaya. Cuma pengetahuan belaka yang ada dalam pikiran kita. Dan itu bisa terjadi bertahun-tahun, saudara. Dari sejak kecil kita diajarkan berdoa oleh orang tua kita, kalau saudara sama seperti saya dari yang punya papa mama Kristen. Lalu kemudian kita masuk sekolah Kristen atau mungkin kita pergi ke sekolah minggu, kita diajarkan tentang firman Allah. Dari kecil kita belajar tentang Allah dan kita belajar dari kata orang, saudara. Tidak kita alami sendiri. Tidak kita pikirkan kita dalam posisi yang cuma menerima saja. Saudara, iman yang seperti ini adalah iman yang sifatnya hanya pengetahuan. Mungkin iman seperti ini adalah iman yang seperti hanya selembar kertas. Yang gampang sekali robek. Karena memang tidak punya kekuatan. Ini sama seperti kapal yang terombang-ambing di atas lautan. Gampang dihempaskan ombak karena memang tidak ada jangkarnya. Saudara, bisa jadi itulah yang kita alami. Kita masuk dalam krisis iman dan ada dua respon yang memang kita bisa kemudian ambil. Pertama, saudara, kita menjauh dari Allah, kita salahkan Allah,
Kita kemudian nggak mau tahu dengan Allah. Kita membenci Allah, kita memusuhi Allah. Atau kemudian saudara, respon kedua adalah kemudian kita datang kepada Allah. Kita tahu bahwa iman kita memang hanya selembar kertas yang gampang hancur dengan badai kehidupan yang mungkin tidak terlalu seberapa. Saudara, inilah hidup yang ditentukan oleh kondisi luar, diberkati atau tidak ditentukan oleh apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita pegang. Sampai kemudian kita mengalami penderitaan, saudara. Saudara, pertanyaan seperti ini muncul karena kita tidak memahami kehidupan dan mungkin karena kita tidak memahami Allah. Kita tahu Allah berkuasa, tapi pengetahuan kita tentang Allah yang berkuasa itu tidak mampu menghadapi masa gelap yang menghampiri hidup kita. Akhirnya ada keraguan akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Saudara, di tengah tekanan, kesulitan, dan ketidakpastian hidup, kalau kita pun percaya sama Tuhan, kita bisa lupa akan kasih setia Allah yang tidak pernah berhenti itu. Sehingga kita mudah terjebak dalam keputusasaan dan kehilangan pengharapan yang sejati. Dan inilah sebetulnya yang sedang diceritakan oleh kitab Ratapan. Ketika musibah dan penderitaan datang, apakah kita akan tetap berpaut pada pengharapan dan janji Allah, atau kita jatuh kepada keputusasaan dan meninggalkan Allah. Saudara, pernah dengar tentang ilustrasi serigala hitam, serigala putih? Katanya ada seorang kakek cerita kepada cucunya, di dalam diri kakek ini ada dua serigala. Serigala hitam dan serigala putih. Serigala hitam mencerminkan yang jahat, serigala putih mencerminkan yang baik. Lalu dia bertanya, serigala mana yang menang? Kalau saudara cucu dari kakek itu jawabannya adalah serigala yang kau beri makan. Betul kan ya? Tapi saudara, saya merenungkan, apakah hanya gara-gara dikasih makan lalu serigala itu bisa menang berkelahi dengan serigala lainnya? Jangan-jangan karena sering dikasih makan, serigalanya berlemak. Susah bergerak, saudara. Betul? Dan jangan berpikir serigala yang lapar pasti akan kalah. Karena bisa jadi saudara, ada orang yang dalam keadaan yang lapar justru kemarahannya besar. Dia akan pakai tenaga terakhirnya untuk mengalahkan serigala itu, saudara. Saudara, serigala yang menang bukan serigala yang dikasih makan, tapi serigala yang dilatih yang akan menang. Ya, bukan dikasih makan. Demikian juga dalam hidup kita. Apa yang kita latih dalam hidup kita? Waktu hidup dalam kondisi sedang baik-baik saja, tidak ada masalah, hidup tenang, apa yang kita latih dalam hidup kita? Seharusnya waktu peace, waktu tenang, waktu damai adalah waktu yang kita pakai untuk melatih hidup kita, untuk hidup dalam Tuhan. Sehingga ketika badai datang, kita siap dengan otot-otot rohani kita yang memang sudah terlatih pada waktu-waktu tenang itu, saudara. Dan itulah sebetulnya yang telah dipaparkan oleh kitab Ratapan. Sang nabi tidak tiba-tiba langsung kemudian punya pengharapan yang kuat. Sang nabi tidak tiba-tiba langsung kemudian bisa langsung berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah adalah hidup yang memang dia jalani pada waktu keadaan sedang baik-baik saja. Itu yang diceritakan kitab ini, saudara. Allah sudah ada di dalam hidupnya sebelum masa susah. Saudara, mari kita perhatikan kembali ayat ini, saudara. Saudara, ayat ini sangat inspiratif sekali, sehingga seorang penulis bernama Thomas O. Chilson, seorang penulis him yang terkenal, dan himnya sering kita nyanyikan, judulnya Great Thy Faithfulness, besar setiamu dalam bahasa Indonesia. Saudara, Thomas Chilson ini juga mengalami masa susah dalam hidupnya. Menurut sumber yang saya baca, saudara, Thomas tidak pernah mengalami masa-masa yang menyenangkan. Dia sering sakit-sakitan, sehingga penghasilannya pun tidak besar. Lalu kemudian dia meninggal dunia, saudara. Tapi dalam masa-masa sulitnya, masa-masa dia sakit, saudara, dia menuliskan syair-syair ini yang kemudian sering kita nyanyikan di dalam ibadah-ibadah kita. Besar setiamu, besar setiamu. Saudara, saya membayangkan Thomas tidak menyanyikan lagu itu dengan hati yang gembira, saudara. Tapi dia menyanyikannya
dengan air mata. Besar setiamu, besar setiamu. Orang ini bisa menuliskan seperti itu karena memang Tuhan sudah ada dalam hidupnya. Saudara, dengan kata lain seperti ini, melalui Alkitab kita belajar tentang siapa Allah, dalam penderitaan kita belajar kasih setia Allah dalam hidup kita. Seolah-olah saudara, waktu dalam penderitaan Tuhan sedang mengalihkan apa pelajaran yang kita pelajari dalam Alkitab, kebenaran-kebenaran ini, Tuhan pindahkan semua yang ada di sini yang kemudian bisa ada dalam pikiran kita ke dalam satu kehidupan. Disitulah kemudian kebenaran ini diuji. Apakah kemudian kebenaran itu betul-betul bisa menolong kita atau kebenaran itu sebetulnya tidak bisa menolong kita? Apakah betul kita punya iman dengan kita membaca Alkitab, dengan kita hadir dalam ibadah atau tidak? Saudara, ini yang kita pelajari bukan? Melalui Alkitab kita belajar tentang siapa Allah dalam penderitaan. Kita belajar tentang Allah yang tidak pernah, kasihnya tidak pernah berkesudahan. Saudara, seorang penyair, ya, seorang poet, saudara, bernama Robert Browning Hamilton menulis dengan indah seperti ini. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira begini, saudara ya. Saya berjalan sejauh 1 mil bersama kesenangan. Dia terus berceloteh sepanjang jalan, ngomong terus sepanjang jalan. Tetapi dia katakan tidak ada hal yang bijaksana yang ditinggalkan bagiku. Ya, ngomong terus. Itu yang dilakukannya, itu yang kita alami dengan pleasure, dengan kesenangan. Terus berbicara, tapi tidak ada hikmat, tidak ada bijaksana yang dialami. Lalu dia katakan, saya juga berjalan 1 mil bersama kesedihan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi oh betapa banyak hal yang kupelajari ketika kesedihan berjalan bersamaku. Amin, saudara. Itulah yang Tuhan sediakan bagi orang yang beriman kepada Tuhan. Kalau kemudian Tuhan izinkan kita mengalami paradoks kehidupan. Memang gampang untuk menjalani sukacita, menjalani segala sesuatu yang baik, tapi waktu dalam susah, saudara, orang-orang yang berimanlah yang bisa menulis seperti ini, saudara. Saudara, paradoks seperti suka dan duka, penderitaan adalah apa yang ada dalam dunia. Dan dalam keberdosaan kita menolak dan membuang Allah. Namun sebagai orang percaya, di dalam iman kita menerima paradoks yang ada di dalam dunia ini, memeluknya dan berkata bahwa semua yang terjadi ini ada dalam kendali Tuhan, ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan inilah yang disaksikan oleh Habakuk. Kalau saudara baca kitab Habakuk, saudara, kalimat ini adalah kalimat yang sama seperti yang ditulis oleh Nabi Yeremia di kitab Ratapan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Dan ini berbicara tentang kenikmatan dan kenyamanan hidup. Lalu hasil pohon zaitun mengecewakan. Pohon zaitun sudah menghasilkan olive oil yang biasa memang dipakai untuk memasak. Tapi zaman dahulu dipakai juga sebagai minyak untuk pelita. Jadi ketika tidak ada pohon zaitun, tidak ada hasil dari pohon zaitun, itu berarti hilangnya fasilitas hidup. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Saudara, ini sedang bicara soal bahaya kelaparan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini berarti, saudara, ada bahaya kemiskinan. Dalam kondisi yang seperti ini, Habakuk berkata seperti ini. Aku akan bersukacita di dalam Tuhan. Aku akan bersorak-sorai karena Tuhan adalah kekuatanku. Hanya orang yang dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, bisa ngomong, aku akan bersukacita. Hanya orang yang punya Tuhan bisa ngomong seperti ini, saudara. Lalu kita membaca juga dalam Kejadian 50-20. Ini ayat yang menjadi ayat pegangan saya, saudara. Yusuf menghadapi 13 tahun sejak dia nganter makanan ke kokonya, lalu kemudian dibully oleh kokonya dan dijual. 13 tahun dia mengalami masa susah sampai kemudian dia menjadi penguasa di Mesir. 13 tahun kesusahan, kesulitan, dibully oleh saudaranya itu, saudara. Tidak dia anggap enteng. Dia katakan, engkau memang melakukannya karena kejahatan. Tetapi Allah. Saudara, kalimat tetapi Allah itu bukan kalimat yang biasa. Kalimat ini ingin menceritakan bagaimana Yusuf menjalani masa sulitnya.
Allah itu kemudian membukakan matanya bahwa dalam masa sulit itu Tuhan sedang membentuk dia menjadi sesuatu yang indah. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk bangsanya pada waktu itu. Saudara, hanya orang yang punya Allah yang bisa berkata seperti ini. Saudara, jadi apa yang bisa kita lakukan kemudian dalam kehidupan kita, saudara? Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita ingat waktu kita mengalami paradoks dalam hidup. Kesetiaan dan belas kasihan Allah itu melebihi kesulitan kita. Amin, saudara? Ya. Kesetiaan dan belas kasih Allah itu melebihi kesulitan kita. Yang kedua, penderitaan itu bukan akhir kisah dari orang percaya. Bukan akhir. Penderitaan itu memang sangat nyata dan tidak Tuhan anggap remeh sampai kemudian dia menuliskan satu kitab khusus tentang itu. Dan itu sebabnya kisah ratapan juga ditulis dengan cara yang 1, 2, lalu ada pengharapan kecil di tengahnya. Karena memang penderitaan itu sungguh sangat nyata. Tetapi itu bukan akhir dari kisah umat Allah. Saudara, waktu saya merenungkan ini, saya berpikir begini, apa yang bisa mengakhiri kisah Allah dalam hidup kita? Apa yang bisa mengakhiri kasih Allah dalam hidup kita? Kalau penderitaan tidak, apakah dosa bisa menyebabkan Tuhan berhenti mengasihi kita? Kalau orang berbuat dosa, Tuhan masih sayang nggak sama orang itu? Kalau orang yang kita kasihi berbuat dosa, bisa jadi di sana akhir dari kasih kita, betul? Kita tidak akan mengampuni, itu cerita kita. Itu sebabnya tanpa kita sadari sebagai orang percaya kita suka sekali dengan orang yang baik, tetapi kita membuang orang yang jahat. Kita suka orang yang kelihatannya baik, kelihatannya suka membaca Alkitab penuh dengan kegiatan rohani, tapi kita membuang orang-orang yang berdosa. Orang yang hidup di dalam dosanya, saudara. Kalaulah memang dosa mengakhiri kasih Tuhan, maka tidak ada Yesus yang datang lalu kemudian memulihkan orang yang berdosa. Tuhan tidak akan kumpul dengan pemungut cukai. Tuhan tidak akan datang kepada perempuan yang berzina. Tidak, saudara. Kalau kita sebagai manusia, dosa, perbuatan dosa, pengkhianatan bisa mengakhiri kasih kita kepada seseorang. Tidak bagi Allah. Dosa memang Tuhan benci, tetapi kasih Allah merangkul orang yang berdosa itu. Itu yang ingin dikatakan dalam kitab Ratapan, saudara. Penghukuman, penghakiman memang Tuhan berikan, tetapi semuanya itu tidak dia lakukan sebagai seorang hakim yang ingin umatnya binasa, tidak. Tapi dia sebagai seorang ayah yang mendidik anak-anaknya. Penderitaan bahkan dosa bukan akhir dari kisah umat Allah. Sebab itu respon kita harusnya kita mengingat, menanti, menjadikan Allah satu-satunya bagian dalam kehidupan. Orang Israel itu sampai di penghujung pemahaman mereka tentang Allah. Mereka nggak bisa maju lagi. Kenapa? Karena bait Allah udah runtuh. Itu satu-satunya pengharapan mereka. Kalau bait Allah aja runtuh, lalu di mana Allah? Saudara, 586 sebelum Masehi menghantar mereka kepada satu pengalaman yang baru. Kepada kasih Allah yang tidak terbatas. Hanya dengan adanya bait Allah. Kasih Allah itu lebih besar daripada itu. Saudara, kesetiaan, setiap krisis kehidupan itu adalah kesempatan bagi kita untuk melihat kebaikan Tuhan dengan cara yang lebih mendalam. Bahkan ketika semuanya tampak gelap. Saudara, saya suka mengutip hamba Tuhan ini, Timothy Keller. Saya punya bukunya lengkap, saudara. Saudara, Timothy Keller menulis kalimat yang sangat baik sekali tentang hal ini. Dia katakan begini, we do not know what lies ahead of us, but we know who walk with us. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tidak tahu. Apakah suka atau duka, mulus atau jalannya berat, kita nggak tahu. Tapi kita tahu siapa yang berjalan bersama dengan kita. Dan Timothy Keller menuliskan kalimat ini pada saat dia sudah selesai dengan kansernya.
Dia dan istrinya kena penyakit terminal illness. Bahkan dia bilang begini, waktu istrinya sakit dan dia juga sakit. Dia bilang 1 tahun, 7 kali istrinya harus dirawat di rumah sakit. Itu masa-masa yang tidak mengenakan. Di malam masa-masa seperti itu dia beritahu begini, kita memang gak tahu yang ada di depan. Tapi kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Setelah kena cancer dan dia dinyatakan sembuh, beberapa tahun kemudian cancernya relapse. Dia sakit cancer lagi dan meninggal dunia. Tapi orang ini tinggalkan legacy. Susah, senang, baik, susah, semuanya dirangkul. Dan itu story hidup kita. Saya jadi ingat saudara waktu janji nikah. Itu janji yang kita ucapkan ya. Jadi waktu kita menikah, paradoks kehidupan yang paradoks itu sudah ada di janji nikah. Kita sudah klaim di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa ini hidup yang akan saya jalani ke depan bersama dengan Tuhan. Nanti saudara yang belum menikah, jangan hafal janji nikah 1 hari sebelum nikah. Tapi renungkan janji itu. Karena paradoks kehidupan yang seperti itulah yang akan saudara jalani. Tadi Isya bilang kan, WL bilang begini, kalau Tuhan Yesus ada, kira-kira saudara mau tanya apa kepada Tuhan Yesus? Lalu saya tutup mata, saya renungkan apa yang saya ingin tanyakan kepada Yesus. Di hati saya timbul satu pertanyaan begini. Saya akan tanya, kalau Tuhan Yesus ada, hari ini saya akan tanya, Tuhan kapan kembali untuk kedua kali? Tuhan kapan Engkau datang kembali ke dunia ini memulihkan semuanya? Karena mungkin saja saya dalam keadaan baik-baik, tapi tiap hari kapan saja semua yang segala sesuatu yang tidak baik itu bisa hadir dalam hidup kita, betul? Penderitaan itu nyata. Saudara, saya khawatir, takut sekali hari ini saya punya hidup baik. Tapi satu ketakutan saya adalah saya punya mama yang sudah usia 68 tahun. Tahun ini 69 tahun. Tiap tahun saya berdoa, Tuhan sehat. Mama dalam kondisi baik. Kenapa saya tanya Tuhan datang kembali? Karena memang penderitaan itu nyata. Kesulitan itu nyata. Teman-teman yang hari ini berusaha juga sedang dalam keadaan sulit. Kalau Tuhan kembali, Dia pulihkan segalanya. Biarlah ini jadi kerinduan hati kita. Biarlah ini adalah sebuah cara yang baru yang kita hidupi di tahun yang baru. Bahwa meskipun ada paradoks suka dan duka, tapi ada Allah di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala.